Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada yang terhormat Kepala Sekolah Global Prestasi School dari masing-masing unit, kepada yang saya hormati staf dan para guru yang hadir dalam kesempatan ini, kepada yang saya banggakan siswa-siswi Global Prestasi School yang cerdas dan berprestasi. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja astungkara kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung ketawaran nugraha beliaulah kita dapat bertemu dalam virtual untuk melakukan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan momentum perayaan Hari Raya Galungan dalam keadaan yang sehat, selamat, tidak kurang satu apapun. Yang kedua, tidak lupa juga marilah kita haturkan puji astuti bakti kita ke hadapan para leluhur, para maharsi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga sampai pada kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anakku semua, siswa-siswi Global Prestasi School yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita pernah melakukan perilaku yang terpuji dan perilaku yang tak terpuji. Kesalahan-kesalahan baik itu adalah perilaku yang membuat kita bangga, memberi manfaat pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebagai generasi Hindu, kita perlu menyadari hal-hal yang bisa mengurangi kesempatan kita untuk berbuat baik atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dharma. Apa itu? Yaitu adalah perilaku adharma itu sendiri, perilaku yang membuat kita gagal dalam melakukan sebuah kebaikan yang memberi manfaat. Perilaku ini salah satunya adalah Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, apa itu Daiwi Sampat dan Asuri Sampat? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara perilaku Daiwi Sampat dan perilaku Asuri Sampat? Siswa-siswa yang berbahagia, di dalam diri kita ini ada Atman yang disebut dengan Jiwatman, percikan dari ide Sang Yang Widiwasa yang menghidupi badan kasar kita ini, yang menghidupi jasad ini. Jika Atman sudah keluar dari dalam diri kita, maka tubuh ini akan mati, tidak berfungsi, hanya menjadi bangkai yang akan dimakan oleh bakteri dan yang lain sebagainya. Nah, sudah itu, karena kita adalah Atman, bagian dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri, maka kita memiliki peluang untuk mengedepankan perilaku atau sifat yang dominan berkaitan dengan Daiwi Sampat. Daiwi Sampat adalah perilaku yang mencerminkan kedewaan. Sedangkan Asuri Sampat adalah perilaku yang mencerminkan sifat keraksasaan, raksasa. Nah, sudah itu,
ketika kita sudah menyadari bahwa ada dua perilaku yang selalu beriringan di dalam diri kita, seperti halnya mata uang, koin, uang seribuan, itu memiliki dua sisi. Sisi pertama ada angka 1000, sisi kedua ada simbol dari negara ini yaitu burung Garuda. Sisi dua dari koin ini adalah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, begitu juga perilaku Daiwi Sampat dan perilaku Asuri Sampat di dalam diri kita tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ada solusinya. Kita bisa mengimbangi perilaku Asuri Sampat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Itulah di situ akan muncul perilaku yang mencerminkan Daiwi Sampat atau kedewaan. Lalu bagaimana dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Daiwi Sampat? Contoh pertama adalah melakukan puja Trisandya. Saat kita melakukan puja Trisandya sebelum berangkat sekolah, itulah perilaku Daiwi Sampat. Saat kita melakukan aktivitas, kita berdoa sebelumnya. Sebelum belajar kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, selesai belajar kita berdoa, selesai makan kita berdoa. Setiap aktivitas kita berdoa. Itulah mencerminkan perilaku dari Daiwi Sampat. Kemudian kita menghargai teman kita, menghargai saudara kita, menghormati kedua orang tua kita, membantu dengan kemampuan kita. Itulah mencerminkan perilaku dari Daiwi Sampat. Sedangkan Asuri Sampat, sifat keraksasaan, misalnya karena kita belajar terus secara online, virtual, lalu membuat kita menjadi temperamen, mudah marah, cepat sekali bad mood. Ya, ini adalah perilaku dari Asuri Sampat, raksasa. Waduh, ya itulah sifat raksasa seperti itu. Mudah marah, keinginannya tidak dituruti maka dia akan mengamuk, ya, yang akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian berikutnya, melakukan hal atau pekerjaan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya pekerjaannya tidak selesai dengan baik, tidak selesai dengan maksimal. Nah, ini juga perilaku dari raksasa, gerasa-gerusu, tergesa-gesa. Lalu bagaimana kita bisa mengontrol, menyeimbangkan? Caranya adalah kita bisa melihat apa perilaku-perilaku yang sudah kita lakukan, apakah itu masuk pada Daiwi Sampat atau Asuri Sampat. Ketika kita melakukan Asuri Sampat, maka cepat-cepatlah lakukan hal-hal yang berkaitan dengan Daiwi Sampat. Misalnya ada teman yang tidak sengaja menjatuhkan buku, lalu kita tadinya marah, aduh kamu menjatuhkan buku saya. Cepat kita ambil peluang untuk, oh iya dia kan tidak sengaja, oh ya nggak apa-apa, biar saya ambilkan buku saya, biar saya ambil sendiri buku saya, tidak apa-apa kok, ya lain kali berhati-hati ya. Nah, itulah solusi dari perilaku Asuri Sampat. Kita bisa langsung menimpalinya dengan perilaku Daiwi Sampat. Nah, siswa-siswaku yang berbahagia, itulah dalam ajaran agama Hindu ada yang namanya Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Perilaku atau sifat kedewaan dan perilaku atau sifat keraksasaan.
Maka untuk dapat menyeimbangkannya, kita harus terus melakukan bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kepada pemerintah, kepada guru yang ada di sekolah, dan orang tua kita, atau disebut dengan catur guru. Selamat Hari Raya Galungan. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki kualitas diri kita, untuk menegakkan dharma, kemenangan dalam diri kita. Karena inilah yang akan bisa mengantarkan kita pada kebebasan, pada moksa itu sendiri. Moksa artam jagat hita yaca iti dharma. Mari kita berupaya untuk terus melakukan usaha berkaitan dengan perilaku Daiwi Sampati. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan kesehatan, kecerdasan kepada guru-guru dan kepada seluruh siswa Global Prestasi School, ya, untuk dapat terus berkarya dan meningkatkan kreativitas untuk mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.